Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Masih semangat ya? Hari ini kita bertemu lagi dengan saya, Rizky Zulfiani. Kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 1, IPA dan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, anak-anak harus tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ya. Anak-anak kalau mau kemana-mana harus memakai masker ya. Dan juga jangan lupa cuci tangan secara berkala untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 1, IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang tertera berikut ini. Nah, di sini ada gambar kucing. Sekarang Ibu mau tanya, kamu di rumah memelihara kucing? Oke, kemudian apakah kamu pernah mengamati gerak-gerik kucing? Iya, sekarang Ibu mau tanya lagi, bagaimana kucing dapat berjalan? Oke, bagus sekali jawabannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, masih ingatkah kamu dengan ciri makhluk hidup? Oke, nah sekarang kita jawab sama-sama ya. Apakah kamu memelihara kucing? Nah, kalau ada anak-anak yang memelihara kucing, boleh, itu baik, tapi jangan lupa kucingnya harus tetap sehat. Kemudian, pernahkah kamu mengamati gerak-gerik kucing? Nah, kucing itu gerak-geriknya seperti apa sih? Apakah berjalan, atau terbang, atau tidur-tiduran terus? Nah, kucing itu ya sejatinya bergerak dengan cara berjalan ya. Kemudian bagaimana kucing dapat berjalan? Iya, kucing dapat berjalan dengan menggunakan 4 kaki ya. Di sini ada 1, 2 kaki di depan dan ada 2 kaki di belakang untuk membantu dalam kucing berjalan. Kemudian, masih ingatkah kamu dengan ciri makhluk hidup? Iya, banyak sekali ciri makhluk hidup. Nah, salah satu ciri makhluk hidup yang akan dibahas untuk kucing itu adalah bergerak. Ya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Dan kucing itu dapat bergerak dengan menggunakan kaki. 2 kaki di depan dan juga 2 kaki di belakang. Kemudian organ gerak pada manusia dan hewan. Nah, salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak, ya kan? Untuk sifat-sifat makhluk hidup itu kan banyak. Nah, salah satunya adalah bergerak. Tadi kucing yang Ibu bahas di slide yang sebelumnya itu kan kucing bergerak menggunakan bantuan kakinya, yang 2 di depan dan juga yang 2 di belakang. Kemudian hewan bergerak dengan berbagai cara, misalnya berjalan, berlari, terbang, berenang, dan juga merayap. Ya, jadi hewan itu cara bergeraknya itu dengan menggunakan banyak sekali cara. Ada yang berjalan ya, ada yang berlari, kemudian ada yang terbang, ada yang berenang, dan juga ada yang merayap. Untuk kucing tadi sendiri yang sudah Ibu contohkan itu, kucing masuknya hewan yang berjalan ya. Kemudian hewan bergerak untuk berbagai tujuan, misalnya untuk melindungi diri dari predator atau mencari mangsa. Jadi misalkan ada tikus nih, tikus bertemu dengan kucing, lalu tikusnya lari ya untuk melindungi diri agar tidak dimakan oleh kucing. Nah, itu berarti kucing sudah menggunakan organ geraknya untuk berlari untuk melindungi diri dari predator atau
mangsa. Jadi tikusnya tetap selamat dari terkaman atau dari mangsa kucing. Jadi hewan bergerak untuk berbagai tujuan, misalnya untuk melindungi dari predator, kemudian untuk mencari mangsa. Nah, kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ya, tadi kan Ibu sudah menjelaskan hewan bergerak untuk berbagai tujuan, misalnya untuk melindungi diri dari predator atau mencari mangsa. Nah, di sini ada contoh serigala yang akan memangsa kelinci. Nah, serigala di sini dia itu lari-lari, bahkan melompat ya. Ini kan kakinya sedang melompat ya, untuk menerkam kelinci. Nah, kelincinya juga berlari untuk menghindari dari predator, untuk melindungi diri dari predator. Jadi, hewan itu bergerak untuk berbagai tujuan ya, diantaranya untuk melindungi diri dari predator, yang kelinci, atau mencari mangsa. Ini contohnya ini ya. Lanjut. Kemudian organ gerak berguna untuk berjalan ya, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang dan sebagainya. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di sini. Ini ada laba-laba. Laba-laba itu bisa melompat ya, bisa melompat dengan menggunakan jaring laba-laba yang dikeluarkan dari mulutnya. Jadi, laba-laba itu menggunakan organ geraknya untuk melompat dan juga berjalan. Kemudian di sini ada kanguru. Kanguru juga menggunakan organ geraknya untuk berjalan, berlari, bahkan untuk melompat. Nah, di sini gambar kangurunya sedang melompat ya. Di sini kan kakinya ditekuk ya. Ini kangurunya sedang melompat. Kemudian di sini ada ikan hiu. Nah, ikan hiu di sini sedang berenang di laut. Jadi ikan hiu ini menggunakan organ geraknya untuk berenang. Jadi setiap hewan itu menggunakan organ geraknya itu secara berbeda-beda, tergantung kakinya dan juga tergantung dia hewan yang hidup di mana, apa di darat ataukah di laut, kan beda-beda. Kemudian coba perhatikan slide yang ini. Nah, menurut jenisnya, hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu hewan bertulang belakang dan juga hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan yang bertulang belakang itu biasa disebut dengan vertebrata. Ya. Contoh hewan yang bertulang belakang diantaranya ada kelinci, ada kodok, ada ikan, ada burung, ada cicak, kemudian ada kambing. Ya, jadi kalian kalau di rumah ada ikan, ada kelinci, itu mereka semua termasuk dalam golongan hewan yang bertulang belakang. Kemudian ada kambing juga. Nah, kemudian apalagi ada sapi ya. Intinya hewan yang bertulang belakang itu hewan yang di punggungnya itu mempunyai tulang. Maka disebut dengan hewan bertulang belakang karena tulangnya itu berada di belakang, di punggung sini ya. Kemudian apalagi selain gambar yang di sini, contoh hewan yang bertulang belakang, ada sapi, kemudian ada ayam, ya, ada buaya. Itu kan semua adalah hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Kemudian perhatikan slide berikut ini. Nah, di sini ada hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata. Yang sebelumnya kan kalian sudah mempelajari tentang hewan bertulang belakang, vertebrata, ya kan? Kemudian di sini kita akan belajar tentang hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata. Nah, di sini hewan bertulang belakang contohnya ada ikan, tadi kan ya, ada buaya, kemudian ada gajah.
Nah, kemudian untuk contoh hewan yang tidak bertulang belakang atau avertebrata, itu diantaranya ada nyamuk, kemudian cacing, dan juga laba-laba. Nah, nyamuk itu sendiri tidak mempunyai tulang belakang. Jadi kalau kalian itu bertemu dengan nyamuk ya, kemudian nyamuknya itu dipukul, itu kalian tidak akan menemukan tulang pada nyamuk karena memang nyamuk itu tidak mempunyai tulang belakang atau hewan yang tidak bertulang belakang atau avertebrata. Kemudian ada cacing. Cacing juga termasuk hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Jadi mereka menggunakan parutnya untuk berjalan di tanah ya, untuk merayap di tanah. Kemudian di sini juga ada laba-laba. Laba-laba juga termasuk hewan yang tidak bertulang belakang atau avertebrata. Kemudian lanjut. Dari sini kemudian kita akan belajar tentang ide pokok bacaan. Nah, ide pokok bacaan Ibu jelaskan dulu ya. Ide pokok bacaan adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ya, jadi nama lain ide pokok antara lain adalah pokok pikiran, kemudian pikiran pokok, kemudian ada gagasan utama, ada gagasan pokok, dan pikiran utama. Nah, kemudian pada setiap paragraf terdapat pikiran utama dan pikiran penjelas. Nah, pikiran utama dalam sebuah paragraf dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Di antaranya, 1. Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Nah, jadi ketika kalian akan membaca suatu bacaan dan ingin mengetahui ide pokoknya, kalian bisa menggunakan cara membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Tuh ya. Kemudian menentukan inti paragraf tersebut. Jadi kalian bisa menentukan inti dari paragraf atau bacaan tersebut. Nah, suatu bacaan itu kan mempunyai berbagai paragraf ya. Ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Nah, setiap paragraf itu pasti mempunyai ide pokok atau pikiran pokok gitu. Nah, ide pokok itu yang harus kalian cari pada setiap paragraf suatu bacaan. Nah, kemudian menemukan ide pokok dapat dilakukan dengan teknik membaca cepat. Nah, jadi ada yang namanya teknik membaca cepat dalam suatu bacaan. Jadi untuk menemukan ide pokok itu kalian bisa menggunakan teknik membaca cepat. Itu jadi inti-intinya aja yang dibaca, gitu kan. Nah, kemudian berikut ini adalah 2 teknik membaca cepat yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Yang pertama ada teknik skimming. Nah, teknik skimming itu adalah teknik membaca cepat untuk mendapat intisari atau ide pokoknya. Jadi suatu bacaan itu kan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dari paragraf itu pasti mempunyai ide pokok. Jadi kalian ketika membaca itu dengan menggunakan teknik membaca cepat atau skimming. Jadi inti-intinya aja yang dibaca. Gitu akan jadi itu nanti kalian lama-lama akan menemukan ide pokoknya. Kemudian yang kedua ada teknik scanning. Jadi teknik scanning itu adalah teknik memahami informasi dari pembaca secara cepat dan merata. Kemudian berhenti ketika sampai di bagian yang dibutuhkan gitu. Biasanya berhenti pada bagiannya titik gitu atau koma gitu. Jadi itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.